Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Bahaya ujub. Sifat ujub membawa akibat buruk dan menyeret kepada kehancuran, baik bagi pelakunya maupun bagi amal perbuatannya. Di antara dampak dari sifat ujub tersebut adalah: pertama, membatalkan pahala. Seseorang yang merasa ujub dengan amal kebajikannya, maka pahalanya akan gugur dan amalannya akan sia-sia karena Allah tidak akan menerima amalan kebajikan sedikitpun kecuali dengan ikhlas karenanya. Kedua, menyebabkan murka Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang menyesali dosanya, maka ia menanti rahmat Allah, sedang seseorang yang merasa ujub, maka ia menanti murka Allah. Hadis riwayat Baihaqi. Perasaan ujub menyebabkan murka Allah, karena ujub telah mengingkari karunia Allah yang seharusnya kita syukuri. Ketiga, terjerumus ke dalam sikap gurur, terperdaya, dan takabur. Orang yang kagum pada diri sendiri akan lupa melakukan introspeksi diri. Bersamaan dengan perjalanan waktu, hal itu akan menjadi penyakit hatinya. Pada akhirnya ia terbiasa meremehkan orang lain atau merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain dan tidak mau menghormati orang lain. Itulah yang disebut takabur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat perasaan sombong meskipun hanya sebesar biji sawi. Hadis riwayat Nasai. Keempat, menyebabkan mengumbar nafsu dan melupakan dosa-dosa. Seseorang yang mempunyai perasaan ujub akan selalu menilai dirinya baik dan tidak pernah menilai dirinya buruk dan serba kekurangan, sehingga ia selalu mengumbar keinginan hawa nafsunya dan tidak merasa kalau dirinya telah berbuat dosa. Nabi bersabda, andaikan kalian tidak pernah berbuat dosa sedikit pun, pasti aku khawatir kalau kalian berbuat dosa yang lebih besar, yaitu perasaan ujub. Hadis riwayat Al-Bazar. Kelima, menyebabkan orang lain membenci pelakunya. Pada umumnya, orang tidak suka terhadap orang yang membanggakan diri, mengagumi diri sendiri, dan sombong. Oleh karena itu, orang yang ujub tidak akan banyak temannya, bahkan ia akan dibenci meskipun luas ilmunya dan terpandang kedudukannya. Syekh Mustafa As-Sibai berkata, separuh kepandaian yang disertai tawaduk lebih disenangi oleh orang banyak dan lebih bermanfaat bagi mereka daripada kepandaian yang sempurna yang disertai kecongkakan. Keenam, menyebabkan su'ul khotimah dan kerugian di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka menyebut-nyebut kembali pemberiannya, seorang yang durhaka dan pecandu minuman keras. Hadis riwayat Nasai. Orang yang mempunyai sifat ujub biasanya suka menyebut-nyebut kembali sesuatu yang sudah diberikan. Sayyidina Umar pernah berkata, siapapun yang mengakui dirinya berilmu, maka ia seorang yang bodoh, dan siapapun yang mengaku dirinya akan masuk surga, maka ia akan masuk neraka. Qatada berkata, barang siapa yang diberi kelebihan harta, atau kecantikan, atau ilmu, atau pakaian, kemudian ia tidak bersikap tawaduk, maka semua itu akan berakibat buruk baginya pada hari kiamat. Ketujuh, azab dan pembalasan cepat ataupun lambat. Seorang yang terkena penyakit ujub pasti akan merasakan pembalasan atas sikapnya itu. Dalam sebuah hadits disebutkan, ketika seorang lelaki berjalan dengan mengenakan pakaian yang necis, rambut tersisir rapi sehingga ia takjub pada dirinya sendiri, seketika Allah membenamkannya hingga ia terpuruk ke dasar bumi sampai hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka jauhilah amal hati bernama ujub. Ibnu Sa'ad menceritakan di dalam kitabnya At-Tabakat, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz apabila berkhutbah di atas mimbar kemudian dia khawatir muncul perasaan ujub di dalam hatinya, dia pun menghentikan khutbahnya. Demikian juga apabila dia menulis tulisan dan takut dirinya terjangkit ujub, maka dia pun menyobek-nyobeknya. Lalu dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan hawa nafsuku. Dikutip dari Al-Fawaid, halaman 146, Allahu a'lam. Demikian pembahasan ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.